Udah berapa lama kerja seperti ini? Woi, kalau kita ini kurang lebih 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video tentang kisah inspiratif dari seorang bapak yang sudah berusia 72 tahun. Beliau kesehariannya itu menjadi seorang pemulung dengan mencari rongsokan, paku, barang-barang bekas guys. Jadi bagaimana ceritanya, ikutin terus guys. Assalamualaikum Pak. Pak, dengan Bapak siapa namanya? Saipin Bustami. Saipin Bustami. Di sini saya mau sedikit wawancara Bapak. Ini tentang kegiatan sehari Bapak. Bapak ininya tinggal di mana Pak? Kiranya nama desa Bapak ini Desa Pulau Geto. Oh, Desa Pulau Geto. Oh, masuk Kabupaten Kepahyang. Oh, masuk Kabupaten Kepahyang. Ini Bapak kegiatannya sehari-hari apa Pak? Kegiatannya kalau dulu sebelum seperti ini tani. Petani. Oli. Muli. Di sawah Pak? Di pasar lah bagian muli kita juga kan usahanya usaha keras. Usaha muli-muli di merek mobil. Itu kalau di pasar-pasar. Oh, di pasar-pasar. Kalau di apa itu tani dulu itu muli lah tukang angkutan kan. Oh, iya. Angkutan barang petani. Ya. Kalau sekarang kegiatan Bapak apa ini Pak? Kalau sekarang semenjak Bapak itu kena usia kena musibah sakit itu pertama rematik. Dia tuh stroke. Oh, pernah kena stroke juga Pak? Rematik itu sekitar 3 tahun. Stroke itu sekitar 16 tahun. Jadi ditumbun motor sekitar 4 tahun. Mau pernah ditumbur motor juga? Tumbun motor. Belum kau tanya usia Bapak ini Oh, iya. 72. Usia Bapak 72 tahun. Jalan diminati saya usia itu 72 sudah lewat. Jadi kegiatan sehari-hari Bapak ini Kegiatannya sehari-hari itu cari barang bekas. bisa mulung ya kita ya. Itu biasanya dari mana ke mana Pak cari barang Itu bekas? darinya yang biasa itu dari Pulau Geto Tutup 3 ke Kota Curug lah. Dari Pulau Geto sampai Kota Curug. Itu lumayan jauh ya Pak. Itu Bapak jalan kaki atau Naik ojek, naik ojek? antar jemput. Oh itu siapa yang antar jemput Pak? Nah, tukang ojek itu lah. Tukang ojek. Nah, jadi kurang lebih waktunya begitu kalau dulu pagi-pagi, kalau sekarang tengah hari. Oh tengah hari ya. Baliknya biasanya jam 6 orang ngebang lah. Iya. Bapak punya anak? Punya anak? Punya. Berapa Pak anaknya? Anaknya 2 orang. Udah kerja semua? Oh, belum. Kalau yang lanang itu, yang tuanya itu kurang lebih umurnya 20 masuk 21. Oh 20 tahun. Tepatnya di Malaysia. Oh Itu kerja di Pekanbaru. kerja di Pekanbaru. Kerja di bagian pencucian mobil. Yang satu lagi Pak? Yang satu lagi itu baru masuk mengajar pesantren di kampus. Kampus mana? Kampus Jalan Talang Bening. Oh kampus. Oh ya Iya. IAIN Pak ya. JIN. Tapi ini kok Bapak dengan kondisi yang seperti ini, tapi kok Bapak masih mau bekerja gitu Pak? Kenapa Bapak nggak di rumah aja? Soalnya kita nih memang kita ngutang. Betapa sama kita nih uang kita tahu tidak mampu. Jadi lain dari ini bisa usahanya seperti ini lah. Dipaksakan karena tidak ada pendukung. Tidak ada pendukung seperti masyarakat kan. Tapi ini tidak ada pendukung dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Kenapa Bapak ini kurang lebih sudah 5 tahun Bapak sudah masuk RB, sudah diketahui RB. Nah, mungkin sudah ada dalam CV kan. Bapak udah berapa lama Apa ini? bekerja seperti ini Pak?
Woi, kalau kerja seperti ini kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Ya, 18 tahun. Jadi Itu selama yang serius, yang dari batinnya. Jadi, kalau bapak ini sudah usia 72, bapak nggak mau kayaknya dikembang. ini Bapak bisa kondisi membungkuk itu gimana kejadian itu, Pak? Itu di Pulau Kuto baru dusun kita di sini jam 11 malam kurang lebih. Kenapa itu, Pak? Itu kena melarikan hujan dari daerah Payang sama-sama malam itu jam 11 malam kurang lebih. Jadi mendorongkan gerobak pada waktu itu ditumur gerobak siomay, bukan boleh ditumur motor, tumur gerobak siomay. Oh, ditumbur sama tukang siomay. Yo, sebelah sini motor bapak, Heeh. sebelah belakang motor siomay. Oh, jadi motor yang bawa siomay. Yo, yang kotak tinggi itu nah. Ya. Yo. Jadi bisa bungkuk itu gimana, Pak? Bisa mukul itu Ya. mulai dari sana itulah. Oh, kalau udah kejadian itu. Yo, sudah jadi ini. Kau kan tolong pinggang sudah patah. Oh, patah. Yo, kau sudah masuk ke rumah sakit, sudah diurut itu dukun desa. Yo, jadi tidak bisa lagi merubah. Jadi sekarang timbul boleh stroke. Gini, Ya. sekarang. Stroke ini badan ini dingin, lemas, nggak punya tenaga. Ya. Cuman nggak punya tenaga tuh mana sudah tua. Mana gara-gara dari itu. Istri ada, Bapak? Hah? Istri ada. Istri dulu anak masih segitu, istri kena sakit jiwa. Sekarang? Ya. Sekarang masih ada? Sekarang masih ada di air bang seberang, Oh, di rumah? di rumah mertua. Di rumah mertua. Oh, pisah atau gimana, Pak? Hah? Pisah atau gimana? Apanya? Sama istrinya pisah atau enggak? Ya, sudah lama bisa sih. Pisah, ya. Ya. Itu gara-gara inilah saya ini anak itu seperti itu, dipimpin sampai seperti ini, digendong lah masih kecil kan. Apa itu sekolahkan. Dalam satu hari itu, Pak, Bapak bekerja di seperti ini, penghasilannya berapa, Pak? Kalau kerja seperti ini, kalau ngasilan ini dari plastiknya belum bisa dihitung per minggu baru bisa dihitung. Dapat plastik lah segala. Kalau dalam satu minggu berapa itu, Pak, biasanya jual? dalam Dapat satu uang? minggu tuh kurang bela uang barang itu 15 kilo, 15 kilo. 15 kilo. Ya. 15 kilo berapa uangnya, Pak? 15 kilo itu ngopotnya 1.000. Jadi 15.000 dalam satu minggu itu, Pak. Jadi Bapak selama satu minggu ngumpulkan barang bekas, Ya. dikumpulkan itu dapatnya 15 kilo. Dapatnya 15 kilo. 15 kilo. Jadi dijual dalam 15 kilo itu 1 kilonya harga 1.000 Yo. Rp1.000. Jadi dijual dalam satu minggu Bapak berpenghasilan 15.000. Kenapa, Pak? Dengan penghasilan yang kecil tapi Bapak masih mau bekerja, mau mencari rezeki itu, Pak? Itu pertama niat baik memimpinkan anak. Yang kedua ini karena bapak ini biasa menderita, lain dari seperti ini jalan ini nggak ada lagi. Ya. Daripada anak saya keliaran menjadi orang jahat, ada preman, lebih baik bapak seperti ini. Ya. Mengebankan masalah hidupnya di dalam kehinaannya. Dialah hina. Kalau menurut kata orang lain itu, biar kita hina di sisi dia, mulia di sisi Allah. Bapak yakin itu. Bapak yakin itu. Iya, Pak. Kenapa Bapak nggak seperti orang-orang itu ngemis gitu kan? Kenapa, Pak? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Apa alasannya, Pak? Itu alasannya kamu dapat menurunkannya. Pertama, karena bapak kau dalam kehinaan. Tapi napung tangan seperti itu minta duduk berjalan dengan pakaian pakai gitar macam-macam, itu kan alasan. Nah, bapak nggak mau alasan, enggak pakai alasan. Saya dengan serius Tuhan. Kerjanya dari jam berapa, Pak? Dari Kerjanya mulai kurang lebih kerjanya jam 11.
Jam 11 siang. Jam 11, jam 2, jam 1, jam 3 sampai jam 4. Jam 4 pulang. Perginya. Perginya. Jadi tuh ngambil waktu 2 jam, tidak dapat orang jam 6 pulang. Oh, jam 6 sore ya, Pak. Biasanya pulang itu naik apa, Pak? Ojek itulah. Ojek. Ya, Kalau dulu pakai mobil, tapi berhubung jalan jauh dari rumah, nah, sekarang pakai ojek. Pakai ojek itu sampai ke pintu rumah. Kalau mobil itu batas jalan. Ya. Dari jalan tol tuh ke rumah bapak kok jauh juga. Bukan jauh, karena bapak kok sampai jalan. Kalau naik ojek ongkosnya berapa, Pak? Kalau naik biayanya itu ongkosnya kalau itu masih 10.000 yang pertama. 10.000. Ya. Sekarang sudah sampai 15.000, 20.000 kadang-kadang. Satu hari itu dalam pergi atau pulang? Ya. Pulang pergi. Perginya belum. Ya, coba. Kalau ongkos bapak ini seperti orang sehat, ongkos itu 15. Bapak ini urusan bapak tidak dipedulikannya. Orang tuh ngajar perhitungan. Ya, ngajar perhitungan. Ya, daripada naik ngantar ke bapak tuh sikonya pecah. Ongkosnya 15.000. Orang lari, tapi bapak kok biala lebih. Yang penting lancar perjalanan bapak. Ongkos bapak sehari 20.000. Yo, Penghasilan- mantap lah, kadang 17.000. Penghasilan bapak dalam 1 minggu? Hah? Apa ya? Penghasilan? Ya, Ya 15.000. 15.000. Jadi habis itu, Pak, uangnya. Ya kurang ah. Biasanya bapak sebelum melakukan kegiatan aktivitas mencari barang bekas ini, bapak biasanya di rumah ngapain aja, Pak? Di rumah kalau dalam keadaan itu duduk sakit sembayang, kadang sembayang kalau ada yang agak-agak ringan juga sakit. Sembayang duduk aja. Cuma nyebut yang penting aja. Iya. Tidak bisa lama karena kalau sakit kan nanti keliru ya itu omongan sembahyang. Oh ya, Pak, apa pesan dan kesan bapak untuk generasi muda yang pada zaman sekarang ini, Pak? Pertama-tama bapak bilangkan membahaskannya pertama-tama sama kamu anak muda seperti bapak juga, anak bapak juga kata kamu memperjuangkan untuk masa depannya, sekolahnya, prakteknya. Pertama-tama sekali kita berniat baik. Yang kedua, kita tanamlah selalu kita banyak bertanam budi. Yaitu kita diketahuikan dengan nafasa niat baik itu, jangan kita menyimpang yang seperti niat yang tidak baik, pengaruh lah segala macam lah ya. Nah, itu tolongnya itu saya anak bapak kok memperjuangkan seperti kamu juga. Itu pendapat bapak. Ini kami ucapkan terima kasih, Pak, ya. Terima kasih atas ininya. Kalau kami ada salah, kami mohon maaf, Pak, ya.